Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam kehidupan kita ada banyak sekali sisi kehidupan. Namun pertanyaannya adalah kenapa kita selama ini hanya fokus pada satu sisi saja? Kita hanya fokus pada satu sisi. Kenapa kok saya sampai detik ini belum bisa beli mobil, padahal saya ingin punya mobil? Kita mengeluhkan itu. Padahal orang yang punya mobil, dia berandai-andai kepada Allah. Di saat yang sama dia sedang sakit, dia berandai-andai, ya Allah, aku sedang sakit, ya Allah, gak apa-apa deh, aku gak punya mobil, yang penting aku sehat. Karena kalau orang sudah sakit Bapak Ibu, semua akan dikorbankan untuk mendapatkan kesehatannya. Nah, itu dikorbankan semuanya karena ingin sehat. Apapun yang bisa dikeluarkan, keluarkan. Apapun yang bisa dikorbankan, korbankan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, banyak diantara kita yang mengeluh, kenapa ya Allah hidup saya masih kayak gini? Padahal banyak sisi kehidupan yang bisa kita syukuri. Yang membuat kita nggak bahagia adalah kita hanya fokus pada satu sisi yang dimana kita merasa itu bagian penderitaan kehidupan kita. Kita hanya fokus di situ aja. Kita nggak pernah fokus bahwa alhamdulillah saya punya istri yang solihah, kita punya anak-anak yang solih dan solihah, bersyukur dulu. Kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, syukuri dulu. Kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, syukuri dulu. Semua syukuri saja. Kita bisa makan hari ini, syukuri dulu. Banyak orang di luar sana mau makan saja harus memulung sampah demi sampah yang setelah itu dia akan jual di tempat rongsok. Jadi ada banyak sisi di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah bersyukur. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah itu nggak mungkin bisa kita hitung. Kemarin pandemi mengajarkan kepada kita, terutama saat varian Delta mengganas, di mana-mana penjual tabung oksigen itu kehabisan stok. Itu baru nikmat oksigen saja Bapak Ibu. Kita ketika menggunakan oksigen sehari semalam 24 jam saja, itu kalau dirupiahkan sudah berapa nilainya? Tetapi kita bisa menghirup oksigen dengan gratis. Bukan kita saja, anak kita, istri kita, keluarga kita, gratis semuanya. Itu baru nikmat oksigen. Belum nikmat mata kita, belum nikmat telinga kita, belum nikmat jantung kita bisa bekerja dengan normal. Maka subhanallah, kalau kita hitung aja dari nikmat yang berupa oksigen aja, gak mungkin bisa kita hitung Bapak Ibu. Harusnya dari hari ke hari kita itu makin cinta sama Allah. Allah itu gak kurang apa sih ngasih sama kita? Semuanya gratis. Kita hanya satu tugasnya, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia agar manusia dan jin itu beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas pokok kita di dunia Bapak Ibu, sholat, ngaji, sedekah, berbuat baik, itu tugas pokok kita. Lalu kalau kita nyambut gawe, kerja, dagang misalnya, berangkat ke kantor jam 7, hakikatnya berangkatnya kita ke kantor itu hanya untuk menunggu datangnya waktu sholat duhur dan sholat asar. Itu saja. Jadi kalau kita punya pola pikir kayak gitu, begitu dengar adzan duhur, adzan asar, langsung ditinggal semua. Gak ada ceritanya kata-kata nanggung. Karena tugas pokok kita adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu gak kurang-kurang ngasih nikmat sama kita. Gak ada yang kurang. Apa yang kita butuhkan Allah sediakan. Ibaratnya palu gada. Apa yang kita mau Allah adain, Allah berikan. Apalagi kalau kita mau bangun di sepertiga malam terakhir, saat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia,
Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Barang siapa di antara kita mohon ampun kepada Allah, meneteskan air matanya, Allah akan ampuni dosanya. Barang siapa yang punya hajat, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa punya keinginan, Allah berikan keinginannya. Barang siapa yang punya impian, Allah wujudkan impiannya. Allah itu enggak kurang-kurang ngasih banyak kenikmatan kepada diri kita. Maka tugas kita beribadah kepada Allah, dan wujud ibadah kita adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.